makhluk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa ni'mal nasir. Betul. Apa ini? Belum apa-apa kita udah disambut. Sangat mengerikan. Sepertinya makhluk ini adalah salah satu penjaga daripada gunung ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur malam ini berjumpa lagi bareng Kang Farhan dan juga Ki Andi. Dan juga di malam ini juga alhamdulillah teman-teman ya, kami berdua masih diberikan suatu kesempatan bisa eksplorasi di salah satu tempat di sebuah lokasi Gunung Cermai teman-teman. Dan di malam ini juga kenapa kami bisa mendatangi suatu Gunung Cermai ini teman-teman, dikarenakan kami dimintai tolong oleh salah satu subscriber kami yang mengalami sakit parah teman-teman, akibat gara-gara mengambil suatu harta karun yang berada di Gunung Cermai ini teman-teman. Jadi semenjak beliau mengambil suatu harta karun dan juga bersama dengan beberapa praktisi yang lainnya teman-teman, jadi beliau ini mengalami sakit parah karena mendapatkan suatu gangguan dari bangsa jin yang berada di Gunung Cermai ini teman-teman. Akan tetapi saya minta buat teman-teman semuanya yang menyaksikan ataupun yang menonton suatu video ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa dapat membantu menge-share suatu link video ini dan juga membantu like-nya, tentunya agar menjadi suatu energi positif buat kami teman-teman ya. Dan juga sebelum kita memulai teman-teman, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan suatu keselamatan, kelancaran, dan juga kemudahan buat kami di sini sedulur. Ya sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumailah hadrati khususan di arwahi Syekh Abdul Qadir Jalan wal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah teman-teman ya, setelah kita memanjatkan suatu doa, mudah-mudahan di malam ini juga kita dapat bisa memutus suatu apa yang biasa mendapatkan suatu gangguan-gangguan teman-teman. Jadi Pak Darman ini sudah sakitnya itu hampir 1 tahun teman-teman. Jadi menurut informasi ataupun cerita daripada beliau itu, terakhir beliau itu gara-gara mengambil suatu harta karun yang berada di Gunung Cermai ini teman-teman. Jadi kenapa beliau itu sampai sekarang mengalami sakit yang begitu sangat parah ya, dikarenakan sebabnya itu yaitu teman-teman. Tapi kita doakan saja ya teman-teman, semoga beliau diangkat penyakitnya dan juga semoga beliau juga diberikan suatu kesabaran atas apa yang telah menimpa pada dirinya ya teman-teman. Ya sudah nih, kita sambil berjalan saja nih sambil menyusuri Gunung Cermai ini, dan mudah-mudahan aja ya kita dapat bisa menemukan titik daripada lokasi di mana yang Pak Darman ini sampaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dibuka saja untuk suatu portal gaibnya.
Karena saya juga tidak mau lama-lama. Karena tentunya ingin mengetahui kenapa makhluk ini kenapa kamu di Allahu Akbar. Rupanya ada yang langsung ada yang menyerang sedulur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa ni'mal nasir. Kalian dengar sedulur, ada sambutan-sambutan di sini kami. Siapa dirimu makhluk? Astagfirullahaladzim. Kita harus lebih hati-hati. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya hadamur ya hadamul jasad ya rijalal gaib sir zat sifat. Wahai saibul wilayah yang ada di tempat ini, siapapun engkau, tunjukkan eksistensi kalian. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Hati-hati nih. Benarkan ya. Banyak suatu serangan-serangan yang menyambut dan mencoba untuk menyerang kami di sini sedulur. Sebentar. Kayak saya mendengar kayak ada suatu keanehan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu nggak apa-apa nih. Astagfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Entah dari mana suatu serangan ini. Energinya besar banget. Betul. Saya pun juga sampai nggak bisa menembus daripada buka portal gerbang goibnya, Pak. Oke, kita coba lebih fokus lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Hajar Aswad, ya pusaka minyak aljana. Oke, kita akan coba masuk sedulur. Jadi banyak sekali makhluk-makhluk yang sudah menyambut kami di sini. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Iya, padahal ini masih baru di bawah loh sedulur, belum terlalu naik kita. Tetapi mereka sudah benar-benar menyambut kami, dan sampai-sampai tadi kami juga sampai hampir-hampir terpental ya. Ini sangat-sangat menguras suatu energi kami di sini sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya hadamur ya hadamul jasad dari jalal gaib sir zat sifat. Ya Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa makhluk ini? Dan ada maksud tujuan apa makhluk ini muncul dan menemui kami di sini? Apa mungkin ini, Pak, yang selalu menyerang kita? Entahlah. Kita masuk. Bisa jadi dari makhluk ini Seperti alien nih, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dirimu makhluk? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa ni'mal nasir. Betul. Kamu tenang makhluk. Kamu tidak usah menyerang kami. Lontarkan saja apa dari maksud tujuan Anda menghampiri kami di tempat ini, agar kami dapat bisa mengerti apa yang sebenarnya Anda inginkan. Baik, begini saja. Bisakah Anda memasuki salah satu daripada kami di sini, agar kami dapat bisa mengerti apa yang Anda sampaikan di sini, makhluk? Kenapa Anda tidak mau? Begini saja, kita paksa dia saja nih. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memasuki daripada raga beliau, kami paham sedulur.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Perkenalkan, diriku Andi. Yang ada di raga kau masuk adalah teman kami, beliau Kang Farham. Lantas, tujuanmu untuk apa mendatangi suatu tempat ini? Kenapa tujuanku datang ke Gunung Cermai ini? Atas dasar kami diberikan sesuatu amanah dan diberikan ataupun diutus oleh subscriber kami untuk dimintai tolong. Karena ada sesuatu ataupun bangsa manusia yang pernah dulunya bersinggah di Gunung Cermai ini, sehingga beliau sekarang dalam keadaan sakit. Apakah dirimu mengetahui tentang apa yang kami bicarakan di sini? Apa yang dimaksud dirimu adalah sosok manusia yang telah mengambil harta karun di tempat ini. Sebentar, ini kok tahu ya sedulur? Iya, memang benar. Karena manusia itu benar apa yang panjenengan katakan. Jadi dirimu sama. Bukan. Diriku di sini tidak sama dengan manusia yang kau maksud itu. Akan tetapi diriku di sini akan mencari tahu apa sebab dan akibat kenapa manusia itu sampai saat ini dan sampai 1 tahun ini penyakitnya belum juga kunjung sehat ataupun kembali seperti sedia kala. Semua manusia sama saja. Allah. Kenapa tubuhku Ingin mengambil emas yang ada di sini. bukan seperti itu makhluk? Sudah, Astagfirullah. katakan saja. Allah. Aku sudah mengetahui apa dari maksud tujuan sehingga kau mendatangi gunung ini. Diriku tidak bermaksud apa yang kau katakan, makhluk. Lantas, tujuanmu untuk apa? Tujuanku di sini cuma ingin menyelamatkan daripada manusia itu yang telah salah. Apa yang kau katakan tadi, mengambil daripada apa yang tidak untuk seharusnya manusia itu ambil di Gunung Cermai ini, sehingga manusia itu sakit tak kunjung sembuh sampai saat ini. Tetap saja, karena apa yang dia ambil itu adalah bukan milik daripada manusia itu. Ya, saya tahu. Akan tetapi di sini Itu dari golongan bangsa kami merasa tidak terima dengan atas apa yang dia lakukan kepada bangsa. baik, saya mewakili daripada manusia itu. Saya meminta maaf atas dasar ulah daripada manusia yang tidak sengaja ataupun mungkin disengaja dengan manusia-manusia lainnya ataupun bala-bala lainnya. Apakah panjenengan Tidak, memaafkan atas ini aku akan tetap menyakiti dan bahkan membuat manusia itu mati secara perlahan. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, kenapa badanku terasa lemas sekali seperti ini, sedulur? Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Urungkan saja suatu niatmu untuk memutus ataupun berusaha ingin mendamaikan diriku dan juga manusia itu. Tidak, saya tetap di sini akan semampu saya dan berusaha untuk memutus suatu apa yang sudah diperbuat manusia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu semuanya doanya, sedulur, untuk kami bisa meleburkan daripada sosok di hadapan kita, sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Kau bawa manusia. Allahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya pusaka atau hajar aswad, ya pusaka minyak al-jannah. Allahu Akbar.
Saya ingin menanyakan hal sesuatu tentang manusia tersebut yang kau katakan tadi, Maluk. Memang apa sebenarnya yang terjadi di Gunung Cermai ini sehingga kau menyiksa daripada manusia itu? Tentu saja manusia itu yang terlebih dahulu datang ke tempat ini yang mengganggu bangsa kami. Mereka telah mengambil yang bukan haknya. Maka dari itu manusia itu akan mendapatkan suatu bala apa yang dia tidak pikirkan awal mulanya. Kalau boleh tahu, kami di sini pengen tahu, memang manusia itu mengambil apa sebabnya? Mas, di tempat ini Boleh kami ditunjukkan manusia itu mengambilnya di mana? tidak. Kenapa? Aku takut banyak bangsa manusia yang datang dan mengambil suatu apa yang bukan miliknya, dan juga berusaha ingin menarik suatu emas-emas yang ada di tempat ini. Subhanallah. Lantas ada berapa sosok di sini yang tidak senang atas ulah daripada manusia tersebut? Tentunya di tempat ini banyak suatu yang menjaga daripada harta karun yang ada di tempat ini. Kalau boleh tahu di sini, apakah diriku harus mengembalikan daripada apa yang sudah diambil manusia itu? Tentu saja, kalau masih ingin hidup, maka Berarti salah satu dari syaratnya tersebut harus mengembalikan. suatu apa yang sudah diambil oleh manusia itu. Ya sudah, kalau seperti itu, saya pun di sini cuman ingin membantu daripada manusia itu karena beliau adalah salah satu bangsa kami dan juga subscriber kami juga. Yang beliau meminta tolong pada kami. Kenapa kami jauh-jauh dari Banyumas datang ke Gunung Cermai ini? Ingin mencari tahu sebab akibat daripada manusia yang mengambil yang tidak hak miliknya di gunung ini. Apakah dirimu mengizinkan kami untuk melanjutkan suatu perjalanan kami di sini? Silakan, tetapi jangan sekali-sekali dirimu berusaha ingin mengambil suatu Insya Allah emas yang ada di sini. Insya Allah kami tidak seperti apa yang panjenengan sampaikan. Ya sudah, kamu pergi dari sini ya. Alhamdulillah. Mbak. Apa pula? Gimana, Dik? Iya. Tadi sosok tadi itu salah satu daripada yang menyiksa Pak Darman ya tadi ya. Pak Darman. Karena dia tidak senang Pak Darman itu mengambil bukan hak miliknya, Mbak. Yaitu contohnya itu emas batangan, Mbak, di Gunung Cermai ini. Jadi bangsa-bangsa makhluk jin yang ada di Gunung Cermai ini memberontak dan tidak senang, Mbak, tentang ulah daripada Pak Darman. Dan ini juga klarifikasi nih, ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui juga. Jadi di mana pada saat suatu pengambilan harta karun ini, itu Pak Darman ngomong kalau Pak Darman itu ditipu oleh temannya juga. Jadi Pak Darman itu hanya mendapatkan suatu penyakitnya saja dan gangguan-gangguan dari makhluk jinnya, sedangkan beliau itu tidak merasakan suatu emas yang diambil dari. Oh, berarti cuma sebagai korban ya, Pak? Betul. Itu berarti cuma dijebak intinya lah ya. Iya. Berarti oleh orang-orang yang bisa lah intinya ya, Pak, ataupun dukun lah ya. Yang spiritual lah intinya ya. Betul, berarti seperti itu ceritanya ya. Iya. Kasihan juga Pak Darman ya. Cuma sebagai korban Kita saja. Tapi kan bangsa jin itu menyakitinya daripada Pak Darman yang tidak tahu menahu. Itu yang jadi masalah di situ. Kenapa? Kami bertujuan ingin membantu daripada Pak Darman, dikarenakan Pak Darman ini sebagai korban dulu. Awal mulanya beliau tuh memang pengen merubah hidupnya gitu, tetapi dengan suatu jalan yang
tidak baik. Tapi kalau dari sosok tadi Pak itu mengatakan harus dikembalikan Pak. Nah itu. Tapi Kalau dia kepengin masih hidup Pak kayak gitu. sedangkan kita komunikasian sama Pak Darman, itu kan Pak Darman nggak tahu kalau bahwasanya orang itu sekarang tinggal di mana. Iya betul. Sulit juga ya. Ya sudah, yuk Li. Kita lanjut saja. Ya sudah kita lanjut lagi sedulur. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Belum apa-apa kita udah disambut. Sangat mengerikan. Siapa sosok ini? Sepertinya makhluk ini adalah salah satu penjaga daripada gunung ini. Iya benar. Seperti kayak sosok yang kita temui tadi ya. Iya. Hampir sama lah ya intinya. Apakah ini yang menjaga daripada emas batangan tersebut Pak? Kayaknya. Karena mirip sekali dengan sosok yang kita temui yang memasuki ragatan jenengan ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dirimu makhluk? Apakah Anda ada suatu hubungannya dengan penjaga daripada gunung ini? Dan juga apa yang saya katakan? Begini, jikalau memang iya, saya mewakil daripada Pak Darman meminta maaf atas kesalahan apa yang dilakukan oleh Pak Darman. Kenapa? Allahu Akbar. Dia tetap tidak mau, dia enggan untuk mengatakan apa yang kita sampaikan. Astagfirullahaladzim. Hei, begini saja. Lantas kalau anda tidak mau memaafkan, Anda sekarang mau apa? Masih ingin tetap kekeh? Baiklah, kalau memang seperti itu, kita leburkan saja makhluk ini sedulur, ya, agar makhluk ini juga tidak dapat bisa menyerang kita sedulur, karena khawatir berbahaya untuk diri saya, untuk kami di sini sedulur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terpaksa sedulur untuk mengantisipasi karena saya melihat suatu gelagat daripada sosok siluman itu sangat berbahaya untuk keselamatan saya teman-teman. Dan juga kita harus cari tahu nih teman-teman, apa sosok yang sudah mengganggu daripada Pak Darman sehingga Pak Darman ini mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh sedulur. Astagfirullahaladzim. Sebentar nih, kok sepertinya saya merasakan cincin ini sangat panas sekali nih. Cincin ini sangat panas sekali. Sebentar. Nggak tahu ini tiba-tiba cincin ini terasa panas sekali. Entah ada sesuatu apa. Cincin ini terasa panas sekali dan dia mengeluarkan suatu cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعرفكم بنفسي. أنا إسماعيل بن إبراهيم. يا حفيدي، يا من تحمل هذا الحجر الأسود بكل ثقة، اعلم أن ليس كل ما يظهر في هذه الدنيا يرى بالعين المجردة. داخل هذا الحجر الأسود أنا معك، أرافقك في صمت، وأشهد على كل خطوة ونية في قلبك. لكن تذكر، وجودي ليس لأجعلك متكبرا أمام الناس،
ولا لأخيف أحدا، إنما أرافق من كانت قلوبهم نقية ونواياهم صالحة، ولا ينسون السجود لله عز وجل. إن كان قلبك مظلما بالطمع فهذا الحجر الأسود مجرد حجر عادي، أما إن كان قلبك مليئا بالإخلاص فهو تذكير لك بأنك لست وحدك. استخدم ما لديك في الخير، لا تؤذي غيرك، ولا تخدع الناس من أجل هذه الدنيا الفانية، لأن القوة الحقيقية لا تكمن في هذا الحجر الأسود، بل في إيمانك وصبرك وإخلاصك. تذكر دائما، طالما أنك تسير في طريق الخير فأنا معك داخل هذا الحجر الأسود، أرافقك في كل خطوة من حياتك. حفيدي، تذكر رسالتي، إنه يدرس ويأمل في الوصول إلى الآخرة وقلبه مطمئن. هذه الدنيا مجرد محطة عابرة وليست مكانا للخلود. الشيء الوحيد الذي يدوم هو الحياة في الآخرة وثواب الله. على من يرغب في دخول الجنة أن يتحلى بالشجاعة للتغلب على شهوات الدنيا وملذاتها، لأن كثيرا من الناس يخسرون الآخرة بسبب حبهم لهذه الدنيا. لدي بعض النصائح لك. أولا، حدد نواياك بوضوح. كل ما تفعله يجب أن يكون لعبادة الله وطلب بركته، لا للثناء أو المجد أمام الناس. ثانيا، اصبر على الطريق القويم. إن الأمل في الآخرة ليس بالأمر السهل دائما. عليك أحيانا كبح جماح رغباتك والصبر والثبات على إيمانك. ثالثا، لا تنجذب إلى بريق الدنيا، فالثروة والجاه والرفاهية في الدنيا لا يمحوها الموت. ما يجلب هو الأعمال الصالحة وقلب مؤمن. رابعا، الصدقة والرحمة. ساعدوا المحتاجين ولا تفرحوا بإيذاء الآخرين، واحرصوا دائما على أقوالكم وأفعالكم. إخوتي الأعزاء، من يسعى حقا إلى الآخرة سيقضي الله حوائجه في الدنيا ويمنحه العزة في الآخرة. نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة وأن يباركنا. انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, setelah tadi beliau menyampaikan beberapa perihal mengenai apa yang sedang dialami oleh Pak Darman, teman-teman. Jadi beliau menyarankan untuk mengoleskan suatu minyak al-jannah dan juga memberi suatu pegangan, Betul sekali. suatu mustika hajar aswad ini, teman-teman, agar beliau tidak mendapatkan suatu gangguan lagi dari bangsa jin yang berada di tempat ini, saudara. Alhamdulillah.
kita mendapatkan suatu petunjuk dan juga mendapatkan suatu wejangan ya sedulur. Mudah-mudahan suatu wejangan ini dapat bisa bermanfaat dan juga mengedukasi buat teman-teman. Dan juga beliau mengatakan sendiri sedulur bahwasanya beliau berada di dalam suatu batu ini teman-teman. Beliau akan menemani suatu perjalanan dan juga suatu apa yang dihajati sedulur semuanya. Betul sekali. Ya sudah, begini saja Di. Daripada kita berlama-lama di sini ya, kita juga membuang-buang waktu juga. Iya Kita benar. akan langsung mendatangi daripada kediaman Darman, Pak ya. Darman saja. Iya betul. Dan untuk menyembuhkan suatu apa yang sedang diderita. Iya. Ya sudah teman-teman, terima kasih banyak atas hadirnya. Mohon maaf teman-teman apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik ya. Iya. Dan juga mohon maaf teman-teman apabila ada teman-teman ataupun seluruh semuanya yang tidak tersapa oleh kami. Mohon maaf teman-teman, karena kami juga fokus dengan lokasi juga. Dan juga terima kasih banyak atas partisipasinya ya teman-teman semuanya yang telah mensupport channel ini. Dan juga jangan lupa buat teman-teman ya, ditinggalkan like dan bantu subscribe-nya, dan ambil sisi positif dari mana suatu tayangan ini. Mudah-mudahan suatu tayangan ini dapat bisa bermanfaat. Amin. Dan dapat bisa memberikan suatu hal positif ya buat teman-teman semuanya. Dan mungkin untuk malam ini hanya segini dulu, dan saya Kang Farhan dan juga Ki Andi pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.